Serem anjir. Kayak mereka tuh memasang standar tempat kopi yang akan mereka kunjungin atau yang menurut mereka tuh layak mereka kunjungin, tempat yang estetik, yang bagus, yang kayak yang cake-nya lucu. Yang cake-nya lucu. Lu kan udah nyoba yang lu cerita tadi, lu gagal yang kemudian berakhir dengan konflik dengan temen lu. Lu masih temenan sama temen lu itu? Enggak. Sampai sekarang? Iya, kayak Perkara karena dagang. Walau belum untung tuh ya. Belum untungnya udah ribut ya. Jadi, Gimana untung anjing? Berarti udah belanja modal dong. Udah belanja modal. Udah. Udah ada yang laku. Udah Udah ada yang laku, berarti udah jalan. Cuman 1% pun nggak ada yang masuk ke gue. Kita nggak bisa ngegandeng partner yang Gimana? memang money managementnya itu nggak bagus. Oke. Jadi itu potensi buat fraudnya tuh Tinggi. lebih gede. Kenapa sekarang anak-anak muda tuh berani berbisnis? Karena mereka kalau misalnya gagal mereka bisa nyoba lagi. Sedangkan gue tuh nggak punya nggak punya chance untuk lu nyoba lagi, karena kalau gue udah gagal Abis nggak deposit sama sekali. Nggak ada. Duit ngerubah orang sih. Duit ngerubah orang. Bukan cuma kekuasaan, duit ngerubah orang. Jangankan sahabat ya, jangankan temen, keluarga aja bisa berubah kalau udah urusan duit. Welcome back to Ngalur Ngibul, gua ngalur, ini orang ngibul. Makanya. Masih sempat lagi pakai lipstick nih, bedah, udah mulai syuting juga. Biar lembab bibir gue. Ini ngomongin apa yuk tadi yuk? Si Dado udah ngomong dong. Bisnis. Ngomongin bisnis. Gue nggak pernah bisnis. Kan tadi lu bilang lu pernah gagal bisnis. Iya, tapi itu gue nggak mau lagi. Gue yang mulai deh. Oke. Ini kalau bisnis, gue terus terang agak passionate nih bahasnya. Karena gue sedang melakonin itu ya. Melakoni sebagai seorang pebisnis pemula. Gue lagi belajar nih. Gue learning by doing. Bener-bener literally learning by doing. Gue gak punya basic entrepreneur. Gue gak punya keluarga yang bisa gue tanya tentang ngelola sebuah usaha gitu. Gue gak ada. Basic keluarga gue semuanya karyawan. Gue pun dulunya kerja sama orang. Sekarang kita bukan usaha. Sebenarnya kalau gue mau cerita di awal, kita memberanikan diri bikin usaha nih. Gue sama teman-teman nih, Jakarta Connection, Cafe and Eatery. Cita-citanya itu sederhana yuk. Cita-citanya tuh agar kita ini punya tempat buat nongkrong sendiri. Enggak ngider kafe orang. Di mana kafe orang kita samperin, dalam satu hari bisa 3-4 kafe kita datengin kalau ketemu orang. Nah, kita nggak punya tempat yang pasti lah, nggak punya base camp. Nah, kita bikin. Kita punya modal patungan, kita bikin tempat nongkrong sendiri. Itu satu. Ini udah clear nih, kita udah dapat nih tempat nongkrong. Kan sekarang tinggal kita gimana cara menarik orang buat mau datang nih ke kafe kita. Ya. Nah, kafe ini kan dibangun dengan selera anak lanang lah. Selera anak laki, karena para ownernya kan laki semua ya kan. Kayak yang penting kita bisa nongkrong, kita bisa ngerokok bareng, bisa minum kopi, udah gitu aja. Ya. Nah, sementara gue lihat segmen pasar di Jakarta itu, terutama orang-orang yang para hunter coffee shop ini, serem anjir. Kayak mereka tuh memasang standar tempat kopi yang akan mereka kunjungin atau yang menurut mereka tuh layak mereka kunjungin, tempat yang estetik, yang bagus, yang kayak yang cake-nya lucu. Yang cake-nya lucu, yang jangan pahit minumannya dong, manis semua. Kopi anjir disuruh manis semua. Ya kan? Gue jadi insecure sendiri. Jujur. Gue tuh punya juga komunitas, misalnya komunitas tenis ya. Anak-anak tenis yang isinya tuh anak gaul Jakarta lah dalam tanda kutip ya, yang nongkrongnya mungkin di daerah Asta sana, yang nongkrongnya mungkin di daerah Senopati. Mereka tuh kayak penasaran gitu sama gue. Kok gue nggak pernah ya ngajak mereka tuh nongkrong di kafe gue atau sekedar ngumpul. Gue jujur gue insecure ngajak mereka ke sini gitu. Karena gue tahu mulut lu pada tuh jahat anjir. Gue tahu mulut lu pada tuh walaupun nggak ngomong ke gue, cuma ngomong ke sesama lu pada atau minimal dalam hati. Gila, kafenya si Iqbal kaku banget gitu ya kan. Kok kita nongkrong di sini kayak, wah makanannya kok nggak mirip sama yang tempat kita makan di daerah Senop misalnya gitu-gitu. Itu tuh sebenarnya bikin, mungkin menurut beberapa orang itu challenge dong buat lo, itu tantangan buat lo. Gue lebih ke ya gue nggak siap aja menampung lu pada yang mungkin bukan segmen lu pada nih kafe gue ini gitu ya kan. Karena isinya lo lihat aja sendiri tiap hari yang nongkrong
aktivis lagi, orang tua lagi, gitu-gitu aja kan, orang-orang politik lagi. Nah itu pengalaman. Karena tadi si Dado bilang kan, ternyata ada apa tuh problem ya soal orang anak muda Jakarta sekarang kalau mau bikin usaha tuh kayak takut-takut gitu. Sebenarnya yang penting itu kan kalau buat gua sih udah nyoba yuk. Lu kan udah nyoba yang lu cerita tadi, lu gagal yang kemudian berakhir dengan konflik dengan temen lu masih temenan sama temen lu itu? Enggak. Sampai sekarang? Iya, kayak Perkara karena dagang. Padahal belum untung tuh ya. Belum untungnya udah ribut ya. Jadi, gimana untung anjing? Gue lupa deh kayak ributnya itu di tahun 2023 mungkin. 2 tahun lalu lah. Yang dimana baru kayak lah. Iya baru. Yang dimana kalau misalnya gue masih temenan sama dia sampai sekarang mungkin udah 10 tahun kita temenan. Lama. Harusnya. Kalau lihat siklus persahabatan tuh di atas 5 tahun biasanya tuh lama tuh. Iya lama. Seumur hidup tuh biasanya temenannya tuh. Waktu pas bisnis itu kayaknya kita udah temenan 7 tahun lah. Menurut gue. Terus waktu itu kan ya gue kerja tapi gue nggak ada waktu gitu. Cuman kan gue ada duit yang bisa diputerin gitu. Gue pengen muterin duit gue aja. Sedangkan temen gue tuh nggak kerja tapi dia kayaknya passion gitu jualan. Akhirnya gue bilang ya udah modalnya dari gue tapi dia yang jalanin gitu. Cuman gue kayak ngerasa ada ini jualan apa sih? Clothing. Clothing. Karena menurut gue kayak clothing ya udahlah, lo nggak laku pun tuh baju nggak basi gitu. Ibaratnya kan. Terus kayak ya gue jualnya juga baju cewek. Pun kalau misalnya nggak laku, gue bisa sekeluarga cewek semua, yeah. sepupu gue cewek semua rata-rata. Jadi kayak ya udah gitu. Waktu itu ya gue nggak mas banget gue sebenarnya bahas ini. Nggak, lu planningnya berapa lama? Pertanyaan gue sama temen lu tuh nge-planning bikin usaha cloth itu. Mungkin kayak beberapa bulan lah. Beberapa bulan, berarti lama dong. Ada obrolan yang panjang dong. Maksudnya nggak cuman kayak kita satu kali nongkrong, bikin bisnis ya, gitu tuh nggak. Kayak udah beberapa kali kita bahas juga. Terus bahkan kayak sampai persenannya tuh gimana gitu. Kayak gue kan sebagai pemodal gue dapetnya berapa persen dong, sedangkan dia yang ngejalanin tuh dia berapa persen. Udah sampai kesana nih pembahasannya. Udah sampai kayak gitu. Terus nanti waktu pas udah penjualan nanti biaya AdSense-nya berapa, gini-gini buat nge-boost postingan gitu-gitu itu udah dibahas sampai sedetail itu dan udah jalan. Bahkan udah tag produk. Kayak gitu-gitu. Berarti juga udah belanja modal dong. Udah belanja modal. Udah ada yang laku. Udah ada yang laku, berarti udah jalan. Cuman 1% pun nggak ada yang masuk ke gue. Loh kok bisa? Lu gimana? Ya gitulah intinya. Kan ini barang udah laku nih ceritanya. Ya cuman itulah kita nggak ada. Gue percaya dia as a friend. Dia yang ngelola uang. Iya ya intinya kayak dia cuman ngeliat gue kayak yuk bayar ini ya gini ya. Ya udah gue bayar. Terus habis itu beberapa bulan tuh gue minta rekapannya. Maksud gue kan dia yang ngejalanin kan. Terus rekapan setiap bulan tuh dikasih ke gue, penjualannya tuh berapa, keuntungannya berapa. Dan menurut gue keuntungannya itu waktu itu emang gue nggak pengen ambil karena lu buat puterin lagi aja gitu. Kayak gue nggak apa-apa kok satu tahun pertama tuh kita berdarah-darah dulu gitu menurut gue, nggak apa-apa gitu. Yang penting buat dia boleh ambil karena dia nggak kerja. Sedangkan gue kan masih kerja di tempat lain, gue masih punya gaji gitu lah ibaratnya. Dia kan enggak, jadi kayak ya udah lu ambil aja, yang penting lu bisa makan, lu bisa jalan gitu, buat modal ya segitu doang aja, tapi ya belum bisa yang belanja atau kayak gimana banget juga gitu, belum gede lah untungnya. Terus sisa barang itunya? Udah gue lepasin aja. Dan yang lebih itunya lagi kayak itu pokoknya udah nggak ada komunikasi sama sekali, report itu nggak ada, terus tiba-tiba brandnya itu ganti. Dia ganti brand. Dia ganti brand? Iya, dia yang ganti brand. Dan gue tuh emang gak punya akses sama sekali untuk ke situ. Jadi gue selama ini kayak cuman modalin doang gitu. Ya, jadi menurut gue kayak kalau udah urusannya udah duit, udah agak susah sih gue. Karena sejauh ini gue tahu dia baik banget sama gue dulu gitu. Dan sekarang kalau misalnya emang gue ngerasa ya keuangan gue better lah gitu, ya gue juga udah berusaha baik ke dia sebenarnya. Tapi kalau misalnya emang dia udah ngejalanin bisnis dan caranya dia kayak gitu, kayak menurut gue nggak oke juga sih. Dan yang bisa kita jadiin pelajaran itu, kita nggak bisa ngegandeng partner yang memang money managementnya itu nggak bagus. Jadi itu potensi buat fraudnya tuh tinggi. Lebih gede. Potensinya kayak lebih gede gitu. Gue nggak ngerti
apakah bahkan gue mencurigai ya selama ini uang yang gue kasih ke dia itu nggak dipakai buat itu. Buat Iya, karena rekapannya nggak ada. Jadi gue gimana mau cerita dong? Gue mau percaya dong. Kalau misalnya kayak dari apa yang dia ceritain ke gue, kayak iya ini buat ini ya mana detailnya? Gitu. Gue tuh bingung deh. Lu kan ngasih tambahan modal nih ceritanya ke dia. Kan itu harusnya buat belanja modal kan? Yes. Nah barangnya tuh nggak ada gitu. Barangnya ada. Beberapa, maksudnya tapi kayak misalnya kita kan jualan di Shopee. Nah itu kan buat ngeboost itu kan ada budget yang gue nggak tahu itu berapa gitu. Dan ternyata gue pelajarin dari teman gue yang lain itu dia bilangnya, lu gede banget ngasih segitu. Padahal cuma segini tuh kita udah bisa dapat segini gitu. Jadi kayak gue kayak ngerasanya ya kalau misalnya emang mungkin dia pakai untuk ngeboost berkali-kali mungkin anggarannya segitu gitu. Tapi dia nggak bisa ngasih rekapan itu. Lu juga nggak megang akun Shopee-nya? Gue nggak megang. Cuman akhirnya kayak dia ganti brand itu, terus gue kayak nge-confront langsung, gue bilang ini apa-apaan ya, kok tiba-tiba ganti brandnya? Tiba-tiba ganti brandnya gitu. Terus dia tuh nggak bales ke gue sampai sekarang. Terus gue kayak ngerasanya ya udah apa yang udah gue kasih ke dia cuman mau berteman sama gue sampai situ doang. Kalau menurut gue ya, kalau gue lihat, gue dengar dari cerita lu, itu jatuhnya tuh lu tuh memposisikan diri lu sebagai investor yuk, bukan partner bisnis. Karena pertama, lu cuma naruh duit di situ. Yang kedua, lu nggak megang juga akun Shopee-nya, lu nggak megang, lu juga nggak ngontrol modal yang masuk, modal yang keluar. Bahkan lu tadi bilang, lu nggak tahu dong berapa kali dia nge-boosting, sementara dia minta uang sama lu. Makanya kalau yang gue baca, posisi lu sebagai investor di situ. Nah, memang kalau posisinya kayak gitu rentan banget orang nge-fraud lu gitu loh. Lu jadi korban fraud kan. Lu naruh duit doang nih ceritanya. Beda kalau partner bisnis ya. Kalau partner bisnis itu lu tiap hari harus keramotak tuh sama dia tuh. Tiap hari lu gelar perkara tuh kalau istilah gua sama teman-teman tuh. Kok bisa nih? Kok bisa segini? Kok bisa kita harus nombok gitu-gitu. Jadi clear gitu dia gitu. Walaupun akan kalau rame ya, kalau usaha tuh bareng-bareng, wah itu potensi konfliknya tinggi ketika kita bahas itu tadi tuh. Rame kalau gue cek sampai sekarang penjualannya udah ribu-ribu. Wow. Udah ribu-ribu. Cuman ya udahlah, maksudnya dia lebih memilih itu dibanding tetap berteman sama gue kan. Choice gitu. Her choice. Dan gue kayak nggak ada waktu aja untuk permasalahin hal kayak gitu. Kayak menurut gue kalau emang urusannya udah duit, hidup lo akan susah aja kok gitu. Sampai sekarang tuh masih tuh? Masih. Brandnya? Dan maksudnya kalau dibilang ikhlas nggak ikhlas sih ya kayak gue berusaha untuk ya udahlah gitu. Toh itu juga first time gue nyoba. Yes. Berusaha untuk muterin duit ya kan. Dan ternyata kayak gitu, yang itulah sampai sekarang gue nggak berani lagi karena gue bukan dari orang berada dan duit gue nggak sebanyak itu. Betul. Kenapa sekarang anak-anak muda tuh berani berbisnis? Karena mereka kalau misalnya gagal mereka bisa nyoba lagi. Sedangkan gue tuh nggak punya nggak punya chance untuk lu nyoba lagi karena kalau gue udah gagal habis nggak deposit sama sekali, nggak ada gitu. Makanya kayak gue takut nih kalau misalnya ya bisnis kan hitungannya gambling juga gitu kan. Banget. Ya hitungannya gambling. Nah kalau misalnya gue kayak naro gitu, gue spend tabungan gue sepersekian misalnya, ya gue tuh mikirnya kayak ini kan ada possibility untuk loss gitu kan. Dan gue nggak siap aja kan hal itu gitu. Sedangkan kalau misalnya di teman-teman gue yang lain, coba aja kalau misalnya emang enggak nanti kita coba lagi. Gue tuh ada kesempatan untuk coba lagi aja nih, gue nggak punya coy gitu. Jadi itu menurut gue nggak sama case-nya gitu. Tapi dia berhasil ya sekarang ya tuh bisnis itu ya tetap jalan ya. Itu yang gue masih berarti dia tuh kok. Berarti dia memang sebenarnya cukup serius sih menurut gue dia ngejalanin itu. Ya mungkin kalo karena memang nggak ada kegiatan lain. Ya itu makanya kenapa gue percaya sama dia, karena dia tuh nggak punya fokus yang lain. Dia beneran kayak udah lu fokusin aja di bisnis gitu. Ternyata nanti ditekunin sama dia jalan ya. Nanti gue bantu lah gini, gue juga pengen muterin uang gitu. Dibanding kayak ini duit disimpen doang habis juga sebenarnya gitu. Gue mau beli satu deh biar lu makin sakit hati. Beli atu gue. Mayan baju cewek kan ya? Iya baju cewek. Cuman ya begitulah perjalanan bisnis gue yang pertama dan failed. Sama satu lagi, tadi si Dado bilang tuh, coffee shop lagi nih. Biasanya gitu orang punya modal, bikin coffee shop yuk. Ya memang lu bayangin ya, waktu gua ngurus
pajak nih cafe gue. Terus orang pajak datang, gue email-emailan ya sama orang pajak. Terus gue tanya, ada berapa cafe shop di wilayah Kalibata Tengah, daerah Mampang sampai Warung Buncit sampai Batas Pejaten? Coba lu tebak ada berapa? Ada berapa cafe shop? Berapa anjing? 100. 100. Lu 30 dong. 530 sekian cafe. Serius, gue nggak bohong. Ini kata orang pajak yang mereka data. Orang gua kena data. Berarti gue kan kafe yang kesekian ratus ya kan. Gue langsung kayak, ya ini kafe di mana aja ya? Gue kayak wah gila. Mungkin data mereka mungkin belum termutakhir kali ya. Mungkin ada data tahun 2019, 2020. Tapi sebanyak itu coffee shop itu wah gokil sih. Makanya bener juga sih kalau ada anak muda yang coffee shop lagi mungkin harus mikir ulang lah. Dari saingannya udah luar biasa. Yeah. Lu mau nawarin apa dulu nih ke cafe shop yang mau lu bangun? Kalau sama yang lain udah wassalam tuh. Banyak banget cafe shop itu setahun kelar. Bener. Rata-rata tuh biasanya mereka gagal bayar sewa. Yeah. Itu rata-rata banget. Karena memang sewa ruko, sewa rumah, gedung di Jakarta tuh gila sih. Apa itu juga ya alasan kenapa barista gak maju-maju? Iya. Bener. Karena rata-rata coffee shop itu ya sama ngalamin hal rugi juga, kayak di awal-awal mungkin bisa jalan gitu. Di awal-awal jalan, tapi di setahun 2 tahun udah serat, mungkin udah redup lagi. Ya kalau setahun 2 tahun dia cukup buat bayar gaji karyawan doang, bisa untung sedikit. Ya lagi-lagi harga sewanya jadinya nanti. Iya. Wah, lu harus punya bener-bener deposit yang banyak untuk ngamanin harga sewa lu itu ya, kecuali itu punya lu sendiri ya bangunannya. Dan kalau sekarang kan juga banyak banget influencer yang punya itu kan, jadi mereka media promoternya diri mereka sendiri gitu. Mereka bisa nge-promote itu dan sama aja redup juga gitu. Itu juga sebenarnya ada fenomena banyak yang coffee shop juga ditandain dengan banyaknya laku pakai GoFood, pakai GrabFood. Jadi orang kadang dia nggak butuh space yang banyak, luas. Yang penting dia bisa jualan take away ya, targetnya jualan aja, jualan gelas cup ya gitu. Kan banyak tuh sekarang kayak brand-brand yang waralaba itu kan banyak banget tuh sekarang tuh. Dia nggak butuh space banyak kan. Yang penting dia ada tempat buat mesen aja ya kan. Bisa tapi itu jadi kasus juga tau. Jadi ada beberapa kali kayak restoran kayak fake resto gitu. Ya. Itu gimana tuh? Jadi dia cuma ada satu tempat yang dimana dia jual beberapa produk, beberapa produk makanan atau minuman gitu. Dapurnya tuh nggak banget lah, gitu ibaratnya hitungannya. Tapi di aplikasi tuh ya ordernya ke situ. Yang dapurnya nggak pakai baju ya? Iya. Yang ngabang kalau itu gue jangan, gue suka lagi makan itu. Yang ngabang-ngabangnya nggak pakai baju. Di Bandung ya? Iya. Anjir nggak pakai baju abang-abangnya. Nah itu gue suka. Tuh, lu makan ada bulu ketek abangnya. Ini tuh bener-bener kayak cuma dapur rumahan gitu. Oh iya. Mereka bikin sushi, mereka bikin ayam geprek, mereka bikin nasi ayam pecel gitu-gitu. Itu cuma ada di dalam satu dapur yang kayak ya dapur rumahan. Literally dapur rumahan dan nggak ada restonya. Mereka cuma nerima orderan secara online. Dan jadi di aplikasi itu ada beberapa resto gitu dia buatnya. Padahal tempatnya cuma satu. Gitu. Itu udah waktu itu pernah viral sih kayak gitu. Tapi itu dibolehin ya masih vendor aplikasi. Makanya berarti kan verifikasinya seperti apa untuk mendaftarkan resto ini sebenarnya. Ya? Yang jadi masalah kan di situ. Kenapa orang-orang ngecamnya ke Gojeknya? Padahal nggak gampang tau daftar itu yuk. Gojek, Grab Dia daftar vendor aplikasi itu ya. Gojek, Grab tuh nggak gampang tuh. Gue nyobain susah banget. Oh ya? Verifikasi itu banyak. Dia minta berkas ini, berkas itu. Kenapa itu bisa ya makanya? Nggak tahu makanya. Gitu. Agak bingung juga gue. Dia bisa begitu. Oke deh. Ini buat insight kita bersama lah sebagai anak muda kalau mau bikin usaha. Jangan contoh Ayu yang berantem sama temannya. Nggak berantem kok. Cara pilih partner gimana? Cara pilih partner bisnis biar nggak chaos? Gue jujur gue akan milih partner yang emang duitnya ada juga. Biar nggak ada kesenjangan di situ. Terus kayak kalau misalnya emang ada kerugian ya kita bisa tanggung bareng-bareng. Jadi gue yang nggak mau lagi kayak dengan konsep yang gue
pemodal dia yang jalanin. Ya. Itu kan pertama dan terakhir dah mungkin kayak Betul. gitu. Kalau emang mau apa? Mau joinan ya kita bagi yang adil aja menurut gue gitu. Kalau gua yang udah sedang ngalamin ya, punya usaha berpartner, sebisa mungkin sebenarnya di awal itu kalau emang lu tuh punya kemampuan finansial untuk bikin sendiri dulu deh. Iya. Itu meminimalisir potensi konflik antara lu dengan temen lu. Yes. Tapi kalau memang terpaksa harus bareng-bareng bangun, ya kriterianya yang pertama lu bener-bener harus kenal itu temen lu. Makanya tadi sebenarnya kriteria si Ayu tadi tuh udah masuk kategori sih, lu udah temen di atas 5 tahun. Yes. Itu udah salah satu kriteria untuk memilih partner bisnis ya. Berarti lu udah kenal luar dalam nih. Setidaknya at least kalau dia lari kabur lu tahu ngubernya kemana gitu loh. Yang kedua, lu bener-bener harus paham dan satu visi sama dia. Jangan entar lu ribut ketika ini udah jalan, lu udah keluar modal, dia udah keluar modal, lu ribut di jalan. Jadi yang akan menghabiskan energi lu adalah konflik, berdebat, adu argumen, adu ide yang akhirnya ini nggak jalan di bareng. Itu sih kalau gua. Harus satu kepala dulu deh gitu. Karena memang banyak banget orang yang contoh kasus yang gagal, mau itu temenan, mau itu udah ini dia ya pada akhirnya ketika berjalan itu karena urusnya udah duit. Iya, duit ngerubah orang sih. Duit ngerubah orang. Bukan cuma kekuasaan, duit ngerubah orang. Jangan kan sahabat ya, jangan kan temen, keluarga aja bisa berubah kalau udah urusan duit. Itu aja sih panduan kita sih kalau gua mah. Oke. Oke, thank you.